Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Dr. Rusaini, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Yang kami hormati Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tegal, Dr. Widodo Joko Mulyono, Magister Manajemen, Magister Kesehatan. Yang kami hormati Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tegal, Dr. Hendadi Setiaji, Magister Kesehatan. Yang kami hormati Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tegal, Dr. Muhammad Sofwan Arifi. Yang kami hormati narasumber Bapak Dedi Junaidi, Sarjana Peternakan, Magister Ekonomi, Koordinator Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, Dr. Joko Wantoro, Magister Manajemen Rumah Sakit, Kepala Bidang SDMK dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Dr. Belza Rizky Ananta, Magister Kesehatan, Ajun Ahli Asuransi Kesehatan, Kepala BPJS Cabang Tegal, dan yang kami hormati seluruh dokter senior dan teman sejawat Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tegal. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta dan tamu undangan Sarasehan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tegal dengan topik e-regulasi perizinan praktek kedokteran mudah dan cepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini untuk hadir bersama di Hotel Grandian dalam acara Sarasehan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tegal. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne dan Mars ID, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pembacaan doa, yang kelima penyampaian materi, keenam sesi tanya jawab, ketujuh hiburan, dan terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Ikatan Dokter Indonesia dan Mars Ikatan Dokter Indonesia. Mohon para hadirin untuk berdiri sejenak.
Tapi selalu berkarya menuju rasa sehat sejahtera. Teman adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etik dan cita, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian. Mari cerminan kita mari bersama kita berkarya membangun sebangsa. Setia bersatu, berbagi kebanggaan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu ingin terus maju. Ini Kabupaten Tegal tetap jaya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Dr. Muhammad Afwan. Kami persilakan. Materinya semua ada di mana ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka kegiatan Sarasehan ID Cabang Kabupaten Tegal. Selawat bering salam tidak lupa kita aturkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang diwakili oleh Bu Sekretaris Dinas Bu Dr. Istriati MM, Ketua ID Cabang Kabupaten Tegal, para narasumber, Bapak Dedi Junaidi SPTME dari Dinas DMP TSP Kabupaten Tegal, Bapak Dr. Joko Wantoro MMR Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Kepala Bidang SDMK dan Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Belza Rizky Ananta MKes Kepala BPJS Cabang Kabupaten Tegal, Bapak Ibu semua teman sejawat peserta Sarasehan yang berbahagia. Dan tidak lupa kami menyampaikan salam hormat kepada seluruh sejawat panitia atas kerjasamanya dan kontribusinya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung. Bapak Ibu teman sejawat semuanya, penyelenggaraan praktek kedokteran merupakan kegiatan penyelenggaraan kesehatan yang harus dilakukan oleh setiap dokter yang memiliki etika dan moral yang tinggi. Keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, pembinaan, pengawasan, serta pemantauan dengan segala upaya dalam melakukan pertolongan terhadap pasien, agar penyelenggaraan praktek kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran ditentukan bahwa setiap dokter yang melakukan praktek kedokteran harus memiliki surat izin praktek atau SIP. Tujuannya
SIP bagi seorang dokter antara lain perlindungan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan apabila dari praktek kedokteran tersebut menimbulkan akibat yang merugikan baik kesehatan fisik, mental maupun nyawa pasien. Selanjutnya merupakan petunjuk bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya peraturan dan perundangan terbaru dari pemerintah terkait sistem kepengurusan dan prosedur perizinan praktek kedokteran, banyak teman-teman sejawat dokter yang masih belum memahaminya sehingga banyak yang mengalami kesulitan kendala dalam proses perizinan praktek kedokteran. Maka dengan hal tersebut di atas, kami pengurus ID cabang Kabupaten Tegal bidang pengembangan organisasi pada hari ini mengadakan saresehan dengan tema regulasi perizinan praktek kedokteran dengan mudah dan cepat. Tujuan kegiatan hari ini yang pertama mensosialisasikan sistem perizinan praktek kedokteran sesuai peraturan dan perundangan terkini. Yang kedua, memberikan pemahaman terkait pengurusan perizinan praktek kedokteran. Yang ketiga, menjaring aspirasi, masukan dan saran dari para sejawat dokter tentang kendala dan kesulitan pengurusan perizinan praktek kedokteran untuk perbaikan sistem praktek kedokteran selanjutnya. Bapak Ibu teman sejawat semuanya, sebelum kami tutup sambutan ini, kami selaku panitia saresehan mengucapkan terima kasih kepada seluruh para narasumber yang telah bersedia hadir pada acara saresehan ini. Sponsorship dari Bank Syariah Indonesia cabang Adiwarna Kabupaten Tegal yang telah mensupport kegiatan ini, seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara ini semaksimal mungkin, serta para teman sejawat semuanya yang telah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Besar harapan kami setelah kegiatan ini semua teman-teman sejawat bisa memahami perizinan terkini dengan mudah dan cepat. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya. Demikian sambutan Ketua Panitia Saresehan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tegal, Dr. Muhammad Afwan. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Dr. Isriati, Magister Manajemen. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mewakili Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal menyampaikan sambutan beliau pada acara saresehan ID Cabang Kabupaten Tegal, update pengetahuan sistem perizinan praktek dokter, regulasi perizinan praktek kedokteran mudah dan cepat tanggal 28 Juni tahun 2022. Menyampaikan permohonan maaf, Bapak Kepala Dinas Kesehatan saat ini beliau sedang tugas di Jogja sehingga tidak bisa menghadiri undangan dari teman sejawat ID Kabupaten Tegal. Maka tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi saya menjadi akar hari ini menggantikan beliau untuk membacakan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dalam acara hari ini. Yang terhormat Ketua ID Cabang Kabupaten Tegal beserta sejawat senior ID Kabupaten Tegal, serta yang terhormat pula panitia penyelenggara kegiatan hari ini tadi sudah menyampaikan laporan penyelenggaraan. Yang saya hormati Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tegal, Bu Dr. Belsa Rizky Ananta. Tadi baru kenalan saya,
baru ketemu ya Bu Tata, Bu Dokter Tata. Nanti Pak Joko barangkali mau kenalan Pak Joko, Bu Dokter Tata. Kemudian sekaligus nanti beliau sebagai narasumber, ini beserta timnya, ada tim yang pembesar ini di belakang Bu Tata, ya ada Bu Sekar, kemudian Slawi, Bu dan timnya sering-sering guyoni tapi lupa. Kemudian narasumber lainnya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, satu pintu DPM PTSP, Bapak Dedi Junaidi SPTME. Dalam hal ini beliau sebagai Kabid Perizinan, terus ya Pak Dedi nggih, Kabid Perizinan, Koordinator Perizinan Dinas DPM PTSP, serta ini tidak yang sudah kita kenal baik, narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, ini Pak sejawat kita Dr. Joko Wantoro MM, Kabid SDMK dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Hadirin sekalian yang hadir di acara hari ini, serta sejawat dokter yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sambutan hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada IDI Kabupaten Tegal yang telah mengundang kami dalam kegiatan hari ini. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya lah kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan berkah kesehatan. Pertemuan ini insya Allah mampu mengobati rasa kangen kita sebagai sejawat untuk bertatap muka, bersilaturahim setelah hampir 3 tahun kita tidak dapat berkumpul dan bertemu seperti saat ini. Syukur alhamdulillah secara epidemiologi COVID-19 telah terkendali. Peningkatan kasus yang saat ini kembali terjadi, semoga tetap dalam pengendalian dan tidak menimbulkan problem kesehatan seperti 2-3 tahun yang lalu. Namun, kewaspadaan tetap harus kita tingkatkan. Kita tidak boleh abai untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, serta tetap mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Kami informasikan bahwa dosis booster di Kabupaten Tegal capaiannya masih di bawah 20%. Inilah yang harus selalu kita dorong agar mencapai target minimal 40% untuk dosis booster vaksinasi COVID-19. Sejawat dan hadirin sekalian, dinamika perkembangan kasus COVID-19 dengan munculnya berbagai varian baru memberikan pelajaran yang luar biasa terkait upaya yang harus disiapkan atau tindakan yang harus dilakukan untuk menangani pandemi. Tentunya ini adalah pelajaran berharga kepada kita semua agar kita mampu membuat dan melakukan perubahan pada diri kita dan pada cara kita agar bekerja lebih efisien, lebih efektif dan lebih cepat serta tepat dalam mengatasi problem-problem serupa di masa yang akan datang. Jalan perubahan tersebut ini saat ini sedang diwujudkan oleh Kementerian Kesehatan dengan melakukan transformasi sistem kesehatan Indonesia. Saat ini Kementerian Kesehatan telah mencanangkan 6 pilar transformasi kesehatan. Yang pertama yaitu transformasi layanan primer. Transformasi ini untuk peningkatan layanan promotif dan preventif seperti memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, membangun infrastruktur, melengkapi sarana prasarana, SDM, serta memperkuat manajemen di seluruh layanan primer di tanah air. Pilar kedua, transformasi layanan rujukan dengan cara meningkatkan akses serta mutu rumah sakit di Indonesia melalui program Sister Hospital dengan rumah sakit internasional, pengembangan Center of Excellence, sistem pengampuan rumah sakit serta pendidikan dan penelitian. Pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan, mendorong kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, serta meningkatkan jejaring surveillance
dan persiapan tenaga kesehatan cadangan dalam merespon ancaman sistem kesehatan. Mungkin saya sampaikan bahwa dalam kemandirian farmasi dan alat kesehatan, teman-teman sejawat yang bekerja di rumah sakit pemerintah atau di dinas kesehatan atau di institusi pemerintah, bahwa sekarang pengadaan alat-alat kesehatan semua harus ada sertifikat TKDN, taksiran komponen dalam negeri. Itu adalah sebuah kewajiban. Ya, karena tadi pemerintah sedang melaksanakan transformasi sistem ketahanan kesehatan. Kemudian pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan. Menata ulang pembiayaan dan manfaat jaminan kesehatan nasional. Ini mungkin nanti tim BPJS akan lebih detail menyampaikan, serta meningkatkan proporsi pembiayaan layanan promotif dan preventif melalui penambahan layanan penyaringan atau screening dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini saya kira sudah mulai dijalankan oleh BPJS. BPJS setiap kegiatan pasti di situ ada syarat ketentuan, ya Bu, yang peserta harus sudah melakukan screening kesehatan secara mandiri. Kalau belum, maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti acara atau kegiatannya BPJS Kesehatan. Bagi teman sejawat yang menjadi mitra BPJS barangkali sudah memahami aturan itu. Kemudian pilar kelima, transformasi sumber daya manusia kesehatan. Meningkatkan kuantitas, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan melalui beasiswa, pemberdayaan diaspora kesehatan, dan pertukaran tenaga profesional kesehatan dengan mitra internasional. Keenam, pilar keenam adalah transformasi teknologi kesehatan. Transformasi teknologi informasi dan bioteknologi meliputi big data, kecerdasan buatan, Internet of Things adalah keniscayaan. Selain itu, sudah terbukti mampu mentransformasi banyak industri. Industri kesehatan juga akan mengalami transformasi secara masif, baik dari sisi diagnosis, screening maupun penyampaian dari layanan kesehatan. Kami sampaikan informasi bahwa tahun ini kami Dinas Kesehatan mendapat alokasi alat USG, tetapi di situ sudah satu paket dengan telemedicine dan telekonsultasi. Jadi ini sedang kami proses pengadaan. Jadi nanti harapannya teman-teman dokter puskesmas bisa secara live streaming konsultasi dengan dokter obgyn melalui pemeriksaan USG. Ini sedang proses di kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, dan ini adalah alokasi dari dana alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan. Penguatan sistem kesehatan nasional pada dasarnya telah diamanahkan sebagai salah satu strategi dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 untuk mengatasi permasalahan pembangunan kesehatan. Angka kematian ibu 305 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sesuai dengan SUPAS tahun 2015, dan prevalensi stunting balita adalah 24,4% pada SSGI tahun 2021. Masih tergolong tinggi dan perlu kerja keras untuk menurunkannya. Saat ini Indonesia menembus 1.000 penduduk pada tahun 2020. Data dari Global TB. Dalam hal pelayanan kesehatan, pemenuhan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan masih kurang, sehingga triwulan 3 tahun 2021 baru tercapai 56,4% FKTP dan 8,8% rumah sakit yang terakreditasi secara nasional, dan masih ada 4,97% puskesmas tanpa dokter. Ini data secara nasional. Untuk di Kabupaten Tegal, dari 9 rumah sakit, 8 rumah sakit telah terakreditasi, 1 rumah sakit yang belum terakreditasi. 29 puskesmas telah terakreditasi, dan ini sedang menunggu proses reakreditasi karena sertifikat akreditasinya sudah hampir tidak berlaku. 52 klinik update hari ini kami dapatkan ada 52 klinik di Kabupaten Tegal belum ada yang terakreditasi, dan ini
harus kewajiban tahun 2024 semua fasilitas kesehatan harus terakreditasi 100%. Ini semua menjadi tantangan kita bersama. Permasalahan kesehatan di Kabupaten Tegal lainnya, terutama AKI, AKB, dan stunting, sangat memerlukan perhatian kita. Karena berdasarkan SSGI tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Tegal 28%, melebihi angka Jawa Tengah 20,9% dan angka nasional 24,4%. Masalah ini menuntut kerja keras kita bersama. Penguatan sistem kesehatan dan transformasi kesehatan yang telah digagas oleh pemerintah memerlukan dukungan semua pihak, termasuk organisasi profesi ID. Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran merupakan salah satu pengampu kepentingan pelayanan kesehatan yang turut bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kedokteran yang bermutu. Kita ketahui bersama bahwa sejak Muktamar ke-26 ID telah mengeluarkan pedoman pendidikan dan pelatihan profesionalisme kedokteran berkelanjutan P2KB atau Continuing Professional Development atau CPD bagi seluruh anggota ID. Program P2KB tersebut merupakan bagian integral dari mekanisme pemberian izin praktek. Dalam hal ini sebagai prasyarat terbitnya sertifikat kompetensi dan STR. Sejawat dan hadirin yang saya hormati, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sebagai dinas yang secara kelembagaan bertanggung jawab terhadap urusan kesehatan di wilayah kerjanya, memiliki kewajiban untuk memastikan tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Tegal adalah tenaga kesehatan yang memiliki legalitas dan kompetensi. Legalitas tenaga kesehatan dilihat dari bagaimana dokumen administrasi perizinan tenaga kesehatan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dinas Kesehatan juga harus memastikan Fasyankes tempat tenaga kesehatan bekerja harus sesuai dengan persyaratan keamanan sarana dan lingkungan. Bagaimana hal tersebut dapat diwujudkan? Nantinya para narasumber akan menjelaskan lebih terinci. Khusus untuk Fasyankes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga harus memperhatikan perizinan Fasyankes dan nakes yang bekerja di Fasyankes tersebut, karena jika ada kekurangan maka BPJS tidak segan-segan untuk memberikan peringatan, teguran dan bahkan sanksi, dan itu sudah kita alami bersama ya. Mungkin barangkali teman-teman yang bekerja di rumah sakit, bekerja di puskesmas, bekerja di FKTP yang kerjasama dengan Dinas Kesehatan, begitu SIP sudah habis masa berlakunya, pasti ada awalnya mesti teguran dulu ya Bu, peringatan dulu. Kalau sudah tidak bisa dipenuhi, pasti akan ada sanksi. Sanksinya tidak dihukum tidak dihukum fisik, tidak, tapi pasti dihukum untuk puskesmas adalah kapitasi. Ya, kapitasinya yang dulunya dokternya 2, karena 1 SIP-nya tidak diurus, sanksinya ya nilai kapitasinya akan berkurang. Begitu juga klinik. Kemudian kalau untuk rumah sakit SIP-nya belum jadi, ya layanannya harus ditutup. Ini yang pernah terjadi di Kabupaten Tegal. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi kesehatan, serta menyebutkan kewajiban pemerintah daerah terkait dalam hal menjamin terselenggaranya pelayanan publik tersebut. Perpres nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu menyebutkan bahwa ruang lingkup pelayanan terpadu adalah ruang lingkup pelayanan terpadu satu pintu, meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan. Ini nanti Pak Dedi akan menjelaskan, yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah membagi antara lain sebagai berikut: urusan kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten kota, yaitu pengelolaan upaya kesehatan perorangan, pengelolaan upaya kesehatan masyarakat, penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D
menjadi kewenangan kabupaten kota, serta urusan sumber daya manusia kesehatan, yaitu penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP menjadi kewenangan daerah kabupaten kota. Ini nanti akan lebih banyak dikupas oleh narasumber. Senior yang saya hormati, sejawat yang saya banggakan, pastikan bahwa kita dalam memberi pelayanan pada masyarakat dilakukan secara profesional. Jika diperlukan proses lanjutan dalam pelayanan tersebut, maka perkuat jejaring kita dengan teman sejawat. Pastikan alur rujukan yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan pasien dan aturan yang ada. Hal tersebut menuntut untuk membangun sinergitas, membangun mitra dengan profesi lain, dan menghilangkan anggapan bahwa kita yang paling tahu dan paling paham di sebuah institusi kesehatan. Saya yakin bahwa teman sejawat sudah memahami, sudah bukan pada saatnya kita menganggap bahwa profesi kita adalah eksklusif, sehingga menutup kontribusi peran pihak lain. Hilangkan ego profesi, tingkatkan kolaborasi antar sejawat, tingkatkan kolaborasi antar keahlian, dan tingkatkan kolaborasi di internal keahlian. Itu yang harus kita lakukan. Semoga kita semua dapat mencegah perselisihan di antara teman-teman sejawat semuanya, dan semoga ID Kabupaten Tegal semakin erat persaudaraannya, dan mari kita perkuat tali persaudaraan di antara kita. Sejawat yang saya hormati, saat ini dunia kesehatan sangat dinamis, dan hal tersebut menuntut kita harus senantiasa menjadi teladan dimanapun. Dimanapun kita bertugas, sebagai seorang dokter harus menjadi teladan. Cegah munculnya virus kejelekan terhadap semangat memberi pelayanan di lingkungan kita. Pasti virus kejelekan ini mudah sekali menular. Pastikan bahwa kita mampu menjadi bagian dari kebaikan untuk memberi pelayanan kesehatan. Saya berharap sejawat dokter yang hadir di sini mau tetap bersemangat untuk mempelajari hal-hal yang baru, yang menjadi tuntutan pelayanan kesehatan dan perkembangan teknologi. Boleh jadi ada sejawat yang tidak update teknologi, gagap teknologi, tetapi seyogyanya sejawat tidak ketinggalan informasi, sehingga mampu mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi. Tuntutan di era digitalisasi, pelayanan publik tidak mungkin lagi kita hindari. Maka sudah semestinya kita semua mau tahu dan mau mengerti pemanfaatan teknologi informasi, terutama di layanan kesehatan. Kemarin sempat di grup ID kan, ada yang aku ora paham IT dan lain-lain, ya itu sebuah tantangan, ya sebuah tantangan yang harus dihadapi bersama. Semoga ID Cabang Kabupaten Tegal dapat menampung aspirasi anggota akan kendala-kendala dalam proses perizinan, serta mampu memberi solusi atas kendala tersebut, dan kami dari Dinas Kesehatan akan membantu dan memfasilitasi jika ada kendala-kendala tersebut. Mari kita pererat tali persaudaraan dengan menjalin komunikasi yang baik. Selamat mengikuti sarasehan perizinan tenaga kesehatan. Selamat menyimak materi yang nanti diberikan oleh para narasumber. Semoga dengan sarasehan pagi ini menambah informasi dan pemahaman sejawat semua, terutama tentang perizinan praktek tenaga kesehatan, agar tidak menjadi hambatan, apalagi menjadi tuntutan hukum terkait dengan perizinan di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Dr. Rusaini SHMM. Terima kasih, saya sudah membacakan sambutan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Semoga apa yang beliau sampaikan lewat tulisan ini dapat memberikan informasi pada teman sejawat terkait dengan situasi kesehatan yang ada di Kabupaten Tegal saat ini, dan harapan kami juga pertemuan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Dr. Isriati MM. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga sekaligus membuka acara Sarasehan ID Kabupaten Tegal yang akan disampaikan secara daring oleh Ketua ID Kabupaten Tegal, Dr. M. Sofwan Arifi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pada yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal atau yang mewakili para narasumber baik dari DPM PTSP, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, BPJS Kantor Cabang Tegal, para pendukung acara dari PSI Kantor Cabang Tegal, Diskom Info, dan Grandian Hotel, para pengurus ID Cabang Kabupaten Tegal, jajaran panitia Sarasehan ID Cabang Kabupaten Tegal, dan seluruh anggota ID Cabang Kabupaten Tegal yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mengikuti tempat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita yang besar Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini mohon izin saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bekerja sama dan membantu sehingga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, insya Allah sampai selesai. Selanjutnya kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang dan juga tujuan acara ini. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ketua Panitia tentang maksud dan tujuan dari acara Sarasehan ini. Kami dari ID Cabang Kabupaten Tegal mengingat perkembangan regulasi bidang kesehatan yang sangat dinamis dan dibarengi dengan berbasis IT yang di semua saja dalam pelayanan kesehatan terutama dan juga bidang-bidang yang lain. Hal ini perlu kita sikapi bersama karena tentu saja akan menjadi kendala, ya, akan menjadi hambatan bila kita tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, khususnya para dokter, kita harapkan perkembangan IT yang sangat pesat ini, khususnya di bidang kesehatan, bisa menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan pelayanan, jangan justru menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas profesi kita. Dokter sebagai bagian dari komponen bangsa perlu membangun komunikasi yang baik dan efektif, baik antara teman sejawat, instansi tempat bekerja, pemerintah, dan juga masyarakat, sehingga harapannya semua program-program kesehatan, program-program yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik dan sukses.
Komunikasi yang baik ini merupakan salah satu fondasi kompetensi dari profesi kita sebagai dokter. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah etika dari dokter ya, menjadi bagian yang sangat penting, bahkan mungkin yang terpenting ya dari profesi dokter, sebagaimana yang tercantum dalam Kodeki tahun 2012, di mana di sana disebutkan kita harus beretika baik dengan diri sendiri, teman sejawat, pemerintah, dan masyarakat sebagai pasiennya. Sehingga dengan etika yang kita miliki tersebut, yang kita tampakkan kepada semuanya, maka marwah kita sebagai dokter dan profesional trust kepada dokter akan selalu terjaga kehormatannya. Betapapun pintar dan canggihnya dokter, bila tidak disertai etika yang baik, hanya akan menimbulkan masalah dan menurunkan atau menghilangkan kepercayaan pasien atau masyarakat kepada dokter. Selanjutnya, kita juga berharap, juga bermohon kepada seluruh instansi, baik pemerintah atau swasta, yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bisa saling bersinergi dan berkomunikasi dengan baik, sehingga kami dari dokter juga bagian dari masyarakat bisa menikmati pelayanan yang cepat dan mudah. Selanjutnya, acara pagi hari ini kita adakan memang menyikapi atau merespon dari keluhan teman-teman yang berkaitan dengan perizinan dokter, karena ini juga menjadi salah satu syarat berpraktek ya. Harapannya aplikasi atau apapun itu yang berkaitan dengan perizinan itu memudahkan kami sebagai dokter untuk bisa mendapatkannya, sehingga syarat kami untuk berpraktek ya, yaitu perizinan atau SIP atau surat izin praktek ya, itu bisa kami dapatkan dengan mudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karena bila SIP ini terhambat hanya karena mungkin masalah birokrasi, tentu saja akan menghambat seluruh pelayanan yang akan dirasakan oleh masyarakat. Tentu saja ini kontraproduktif dengan tujuan kita, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal. Demikian pula harapan kami kepada BPJS selaku pemberi dana ya, atau menyalurkan dana atau menyiapkan dana klaim dari para dokter, baik dari klinik, rumah sakit, puskesmas, atau mungkin dari dokter keluarga. Harapan kami syarat-syarat yang diberlakukan bisa lebih sederhana, kemudian juga tidak lupa terus diperjuangkan mungkin tarif layanan ya yang seimbang dengan tuntutan kualitas pelayanan yang diharapkan. Karena kalau orang Jawa bilang jeruk masuki mau beo. Mungkin itu yang kami harapkan dari acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan baik, dan
tercipta sinergi yang baik di antara kita semua sebagai insan-insan kesehatan ataupun pendukungnya. Demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti acara Sarasehan. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir secara pribadi. Semoga acara tetap berjalan dengan baik dan lancar. Kurang lebihnya, mohon maaf. Bila tak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tegal, Dr. M. Sofwan Arifi, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Dr. Najmul Iman. Kepada Dr. Najmul Iman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman sejawat semuanya, sebelum kita memulai acara Sarasehan hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara Sarasehan hari ini dengan tema regulasi perizinan praktek kedokteran mudah dan cepat diberkahi Allah, sehingga rapat atau Sarasehan pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kita juga semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh dokter yang ada di Kabupaten Tegal ini, baik dokter spesialis maupun dokter umum, selama menjalankan tugas kesehatannya melayani masyarakat selalu dilindungi, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam perjalanan menjalankan profesinya selamat dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karmi ma'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Najmul Iman yang telah memimpin doa. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara inti,
Bapak Ibu peserta diperkenankan untuk coffee break terlebih dahulu yang telah disediakan oleh panitia. Monggo Bapak Ibu untuk coffee break terlebih dahulu yang ada di sebelah belakang kanan. Nanti kita kasih waktu untuk 5 menit untuk coffee breaknya.